Halo semuanya, perkenalkan namaku Atika Sari Dewi atau biasa dipanggil Tika. Saat ini aku sedang kuliah di program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Aku angkatan 2018 yang berarti sekarang aku sedang menjalani tahun keduaku di kedokteran. Nah, sekarang aku mau sharing-sharing atau cerita-cerita sama kalian gimana perjuanganku buat masuk FK UGM, terutama melalui jalur SBMPTN, karena dulu aku keterima melalui jalur SBMPTN. Nah, aku cerita mulai dari masa SMA aku ya. Jadi, aku berasal dari Magelang. Magelang itu kota di utaranya Jogja, kota kecil sih. Dan kebetulan aku masuk ke salah satu sekolah yang favorit di Magelang, yaitu SMA Negeri 1 Kota Magelang. Dulu aku mikirnya SMA itu merupakan kesempatan sekali dalam seumur hidup, makanya aku harus ngabisin dengan cara yang paling menyenangkan yang aku pikirkan, biar aku nggak nyesel besok kalau udah lulus. Jadi waktu kelas 10 itu aku sibuk latihan nari, sibuk ngisi event ini itu, bahkan sampai aku males belajar. Jadi kelas 10 itu merupakan masa-masa paling malesku buat belajar. Nah, aku ini bisa dibilang anak yang rata-rata sih di sekolah, nggak yang pinter banget, nggak yang jelek-jelek banget sih. Aku pernah masuk 10 besar, 15 besar, tapi aku nggak pernah masuk 5 besar di kelas. Terus kelas 10 itu emang masa-masa yang paling males sih ya. Aku dulu males ngerjain PR, jarang ngerjain PR. Paling kalau ngerjain juga di sekolah, itu pun cuma beberapa nomor gitu yang aku kerjain. Terus kalau lagi pelajaran itu aku sering nggak dengerin sih, terutama pelajaran fisika. Aku paling nggak ngerti banget sama fisika, nggak ngerti gimana cara menyelesaikan soalnya. Nah, kalau waktu ujian gimana, ya udah aku pasrah aja, seadanya aja gitu ngerjainnya. Tapi aku emang paling suka sama pelajaran kimia, matematika, sama biologi. Terus kelas 10 udah aku habisin kayak gitu. Terus naik ke kelas 11. Naik ke kelas 11 saatnya buat memegang kepemimpinan di ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kebetulan aku saat itu menjadi ketua ekstrakurikuler tari. Nah, tambah males lagi tuh buat belajar. Sebenarnya banyak sih kesempatan buat belajar, cuman akunya aja yang kayak, aduh nanti aja deh belajarnya kalau udah kelas 12, sekarang waktunya buat menghabiskan masa mudaku, gitu kataku waktu aku SMA. Ya udah deh, kelas 11 akhir aku udah mulai agak mikir, gimana nih kalau nilai rapotku segini, pasti gak bakal mungkin masuk FK, apalagi UGM, apalagi lewat jalur undangan atau SNMPTN. Makanya waktu aku naik ke kelas 12, aku mulai merenung, introspeksi diri, aku mau kuliah apa sebenarnya. Awalnya aku sempat kepikiran pengen, emang dari awal aku pengen kedokteran sih, tapi emang sempat bimbang di tengah-tengah. Aku di tengah-tengah pengen teknik tiba-tiba, terus pengen biomedik, pengen ini itulah pokoknya, pengen ke ITB, pengen ke UNER, ke UI. Terus tapi karena lihat nilai rapotku yang kayak gitu, apalagi nilai fisikaku yang hancur banget, makanya yang pertama aku surat tuh teknik. Terus udah tuh tinggal fakultas-fakultas kesehatan atau fakultas-fakultas yang berhubungan sama biologi. Setelah merenung panjang, aku akhirnya kembali ke pilihan pertamaku, yaitu fakultas kedokteran. Nah, udah tuh aku pengen kedokteran, tapi kedokteran mana? Kedokteran yang paling deket tuh UGM, UNS, sama Undip. Yang tiga-tiganya juga passing grade-nya juga tinggi-tinggi, apalagi UGM. Walaupun emang deket banget sih dari rumahku, cuman sejam, tapi kayak UGM tuh udah berada di level yang gitu. Kayak aku yang anak biasa-biasa aja di sekolah tuh mana bisa masuk ke UGM gitu. Terus aku mikir, apa mungkin UNS ya, yang mungkin masih ada probabilitas aku bisa keterima. Jadi aku awalnya oke UNS, tapi
aku pengen sekolah yang lebih jauh. Aku dari dulu tuh pengen sekolah yang jauh dari rumah, pengen ngerasain gimana rasanya jauh dari rumah. Terus aku nyari-nyari, terus kakakku juga ngerekomendasiin buat masuk ke FK UNER. Nah udah tuh aku nyari-nyari tentang UNER, terus akhirnya aku jatuh cinta sama yang namanya FK UNER pada waktu itu. Tujuanku dari awal waktu itu FK UNER, bukan FK UGM yang sekarang aku kuliah. Terus udah dari awal aku bikin tulisan kedokteran FK UNER gitu. Terus aku taruh di binderku, halaman paling depan, biar kalau aku buka binder aku selalu termotivasi buat belajar. Nah karena aku nggak mungkin buat lolos SNMPTN, makanya aku langsung fokus buat belajar SBMPTN. Waktu awal kelas 12 aku bikin tanggalan, kalender, terus aku tandai tanggal-tanggal penting, kapan waktu ujian SBM, kapan pengumumannya, terus ujian mandirinya kapan, universitas mana aja yang aku pengen daftarin ujian mandirinya. Terus selain itu aku juga cari backup, yaitu kalau semisal aku nggak keterima di negeri, aku bakal nyari yang swasta. Terus aku nyari-nyari tanggal-tanggal penting buat pendaftaran di universitas swasta. Udah tuh, terus tiap hari yang udah aku lewatin aku coretin satu persatu buat menghitung berapa hari lagi menuju ujian SBMPTN. Terus selain itu, aku waktu awal kelas 12 aku beli buku latihan soal SBMPTN yang ada ringkasan materinya yang setebel gini, yang banyak di toko-toko buku. Nah, waktu semester 1 kelas 12 aku buka-buka itu buku, aku coba baca ringkasan materinya, terus aku bandingin sama yang aku dapat di SMA. Kok materinya beda banget, kok materinya advance banget, kok susah gitu. Wah, terus aku langsung tertampar untuk kesekian kalinya buat nggak bisa kayak gini terus, aku harus belajar buat ngejar targetku. Terus waktu semester 1 karena aku materi sainteknya kayak fisika, kimia, biologinya masih kurang dalam, aku dalemin dulu materinya itu sambil ngerjain soal-soal, TPA yang kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang tentunya kayak gitu udah cukup aku pahami. Masuk ke semester 2 aku mulai ngerjain soal-soal saintek. Selain ngerjain itu, aku juga ikut banyak tryout di sana sini. Aku dulu sering banget ikut tryout di Jogja, padahal ya lumayan jauh sih dari rumahku waktu kalau diukur dari skala anak SMA. Selain ikut tryout di Jogja, aku juga sering ikut tryout yang ada di daerahku, sama ikut tryout online. Terus, oh ya, waktu aku belajar SBMPTN itu, aku targetin tiap minggu aku harus selesai berapa bab. Kalau dulu sih aku seminggu satu bab saintek sama satu bab TPA. Biar aku ada progresnya. Awalnya aku buat belajar satu bab itu aku baca materinya, aku coba lihat contoh soalnya, aku analisis cara ngerjainnya, terus baru aku ngerjain sampai benar-benar paham bab itu. Terus habis itu baru aku lanjut ke bab berikutnya. Nah gitu terus selama dari akhir semester 1 sampai menjelang ujian nasional. Terus waktu zaman-zamannya SNMPTN, emang sih aku masuk ke dulu berapa ya, 75% atau 50% ya? Kayaknya sih 50% ya, 50% dari sekolah yang diambil buat SNMPTN. Ya emang aku keterima sih, tapi ya nilaiku juga pas-pasan. Terus waktu itu aku juga lihat, jadi di angkatanku itu ada kayak database ya siapa yang mau masuk jurusan ini, fakultas ini, universitas ini. Terus dibikin kayak Google Spreadsheet gitu, terus dibagiin ke angkatan. Dan aku baru tahu ternyata yang mau masuk FK UNER tuh nggak cuman aku, dan semuanya itu rankingnya di atasku.
oke, gak mungkin banget aku buat masuk SNMPTN, jadi ya udahlah aku tinggal ikutin alurnya, daftar SNMPTN, ngumpulin berkas-berkasnya. Setelah aku submit SNMPTN, aku balik lagi fokus SBMPTN. Aku nggak mikirin SNMPTN, bahkan sampai mau pengumuman pun aku masih kayak ketawa hahaha gitu. Waktu aku buka dan merah hasilnya, ya udah bisa aku prediksi. Terus ya udah aku nggak sedih lama-lama. Ya emang sih agak kecewa kenapa aku dulu nggak belajar dan berorganisasi secara seimbang. Tapi ya udah, yang lama nggak bisa diulangi lagi. Saatnya aku buat belajar, mengejar ketertinggalanku buat SBMPTN. Nah, selama aku ikut tryout itu, alhamdulillah aku mendapat nilai yang lumayan, bukan nilainya sih yang lumayan, rankingnya yang lumayan di Jogja ataupun di daerahku di Magelang. Nah, setiap habis tryout aku catetin nilaiku tuh, slide. Misal tryout pertama dapat nilai segini, terus tryout kedua nilai segini, naik apa turun, nilai mana yang naik, nilai mana yang turun. Terus aku tracking itu sampai mau mendekati SBMPTN. Nah, terus emang sih nilai yang paling jelekku itu matematika peminatan sama fisika. Jadi aku berusaha keras banget buat belajar keduanya. Tapi selain itu aku juga punya kekuatan, yaitu di kimia. Karena aku suka banget kimia dan aku ngerti banget gimana dasarnya, gimana cara nyelesain soalnya. Makanya aku dari awal udah fokus kimia, aku harus ngerjain di atas 12 soal. Kalau bisa, ya harus bisa sih. Kalau bisa sih 15 soal aku kerjain semuanya gitu. Nah, udah aku menemukan kelebihan dan kelemahanku. Terus setelah ujian nasional merupakan waktu yang kosong, dan itu cocok banget buat intensif belajar SBMPTN. Oh iya, dulu waktu aku kelas 12 aku juga ikut bimbingan belajar ya. Jadi waktu di bimbingan belajar aku juga sering ikut tryout, terus aku juga aktif tanya. Terus dulu kan dapet kayak modul gitu yang isinya soal-soal. Terus aku kerjain sebelum dibahas, apalagi kimia aku kerjain sampai habis. Terus aku kalau ada yang nggak ngerti aku langsung tanyain secara pribadi sama tentorku, atau kalau sebelum unsi aku tanyain sama guruku yang ada di sekolah. Nah, untungnya guru-guruku di sekolah sama tentor-tentorku yang ada di bimbel itu baik-baik banget dan mau ngajarin aku sampai aku ngerti. Jadi aku berterima kasih banget buat mereka yang udah mengantarkan aku buat masuk FKUGM. Nah, sebulan menjelang SBMPTN itu siklus hidupku ganti nih. Jadi aku bangun tidur, terus siap-siap jam 8 aku berangkat les, sampai jam 12 lesnya. Terus setelah itu aku istirahat bentar, terus aku tetap stay di les-lesan walaupun kelasnya udah habis. Aku ngerjain soal, diskusi sama teman-temanku, terus tanyain sama tentorku. Setelah jam 2-an atau kalau masih kuat sih sampai jam 3-an aku pulang. Terus istirahat sampai maghrib. Habis maghrib aku belajar lagi sampai malam, sampai jam 10, jam 11-an buat review materi atau nambah materi yang belum aku ngerti. Terus habis itu ngerjain satu paket soal dari awal sampai akhir, terus aku cocokin. Terus habis itu aku tidur. Nah, kayak gitu berlanjut terus selama 1 bulan sampai menjelang SBMPTN. Nah, hari-hari menjelang SBMPTN itu merupakan hari-hari yang mendebarkan banget. Oh ya, aku belum cerita waktu pendaftaran SBMPTN itu. Jadi kan aku tadi udah milih FK UNER sama FK UNS. Nah, kan kalau pendaftaran SBMPTN zamanku itu 3 pilihan. Ya masa aku milih 2 doang, kayak masa yang satu disia-siain gitu buat menuhin gitu. Aku diskusi sama kakakku, sama orang tuaku, dan mereka menyarankan buat coba daftar ke FKUGM aja karena deket, jadi gampang dijenguk gitu. Ya aku waktu itu ya udahlah, daripada gak ada yang lain, karena emang aku cuman pengen kedokteran aja, gak mau yang lainnya. Aku pilih nomor 1 FKUGM, 2 FK UNER, yang ketiga FK UNS. Emang sih itu gila banget pilihanku saat itu, yang secara mana ada sih orang yang tiga-tiganya milih FK.
yang nilainya waktu SMA tuh ya standar-standar aja, tapi ya udah aku bodo amat, kapan lagi aku bisa milih kayak gini, karena toh juga masih ada ujian mandiri atau universitas swasta kalau misalnya aku nggak keterima. Terus ya udah aku nekat daftar aja. Nah, waktu SBMPTN aku ngerjain soalnya, aku kaget karena soalnya susah banget, kayak beda gitu sama yang aku kerjain selama ini. Jadi waktu pertama ngerjain saintek, terus aku kayak aduh ini susah banget soalnya, gimana ya. Habis itu istirahat, terus aku curhat sama temanku, gila tadi soalnya susah banget, gimana kamu? Iya ya susah banget, dia bilang kayak gitu. Terus kita berharap aja waktu TPA-nya lebih gampang gitu, karena secara TPA tuh biasanya gampang dan bisa dikerjain semuanya. Terus waktu udah bel masuk lagi ngerjain TPA-nya, ternyata sama aja susahnya, nggak kayak yang aku kerjain biasanya. Entah kenapa SBMPTN tuh mungkin karena tekanan, tapi menurutku soalnya juga lebih susah daripada yang aku kerjain selama ini. Ya untungnya aku bisa ngerjain semuanya sih yang TPA, aku kerjain semuanya, terus aku keluar udah pasrah banget, gak tahu gimana. Kalau aku keterima ya udah alhamdulillah banget, aku bersyukur banget, aku sujud syukur banget. Kalau gak keterima ya udah aku coba ujian mandirinya dan ujian di universitas swasta yang lain. Terus habis itu setelah SBMPTN tuh masuk ke bulan suci Ramadan, ada waktu sebulan sebelum ujian mandiri yang pertama diselenggarain, yaitu UM-UGM. Nah di situ harusnya aku belajar sih, tapi entah kenapa waktu Ramadan itu kayak males banget belajar. Soalnya kayak udah setahun ini tuh aku belajar terus dan aku pengen istirahat gitu. Udah beberapa hari aku istirahat. Terus beberapa hari kemudian aku coba ngerjain satu paket soal, tapi nggak seintensif waktu aku SBMPTN dulu. Dan entah kenapa kayak hatiku tuh agak tenang gitu, kayak apakah ini tanda-tanda bakal keterima atau enggak, tapi nggak tahu juga. Menjelang pengumuman SBMPTN, kebetulan aku juga daftar beasiswa buat ke luar negeri, dan ternyata aku lolos tahap pertama dan harus ujian tulis di Surabaya. Nah, dan kebetulan ujian tulisnya ini waktu pengumuman SBMPTN. Jadilah aku berangkat buat ujian sembari deg-degan buat pengumuman SBMPTN. Nah, hari-hari menjelang pengumuman SBMPTN itu stressful banget, perutku mulus banget selama berhari-hari. Terus tidurku gak nyenyak, terus ya pokoknya aku gak tenang gitu, rasanya tuh kayak kepikiran, kebayang-bayang gimana nih gitu. Hari pengumuman SBMPTN itu adalah hari kedua aku ujian tulis di sana. Pengumumannya harusnya jam 5. Dan aku ujian tuh mulai jam 1 sampai jam 5. Jadi pas aku keluar ujian, aku lihat harusnya aku lihat pengumuman SBMPTN. Nah, di tengah-tengah ujian ada break buat istirahat, kira-kira jam 3. Terus aku buka HP, terus aku lihat di grup kelasku, grup teman-temanku, ternyata pengumumannya dimajuin jadi jam 3. Dan jam 3 tuh waktu aku buka HP ku itu. Nah, waktu itu emang kita ngumpulin nomor pendaftaran SBMPTN sekelas, dikumpulin, dijadiin satu. Jadi semua orang bisa lihat kita keterima apa enggak. Dan aku tahu kalau aku keterima itu bahkan bukan dari aku yang buka akunku sendiri, dari temanku yang bukain. Dia bilang, "Tik, selamat, kamu keterima, gila." Terus aku, "Hah, keterima apa?" "Keterima FKUGM," gitu. Dia bilang kayak gitu, terus aku kayak tercengang gitu, "Hah, ini beneran apa enggak? Terus karena waktu istirahatnya udah selesai, aku harus buru-buru matiin HP ku. Terus aku ngerjain ujiannya, tapi nggak fokus banget, aku deg-degan banget, aku senyum-senyum sendiri, aku ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila gitu. Nah, terus habis habis aku ngerjain ujian tulisnya, aku keluar nemuin sepupuku,
Terus aku buka, ternyata emang bener aku keterima. Terus aku ngabarin sama keluargaku di Magelang, ternyata aku keterima. Udah tuh aku udah gak mikir aku lolos apa enggak beasiswa ini. Yang penting aku keterima di FKUGM, yang dimana itu bukan pilihan utama aku, tapi aku keterima di sana. Ya gila banget, FKUGM kan passing grade-nya tinggi banget. Mana yang daftar tuh 4 ribuan, yang keterima cuma 70-an, dan aku termasuk dalam 70 yang keterima itu. Di situ aku kayak mau nangis, tapi nggak bisa karena itu di keramaian. Pengen sujud syukur tapi juga agak malu. Terus udah aku balik ke hotel, terus aku balik ke Magelang. Terus iya, pokoknya masa-masa itu adalah masa-masa terindah, salah satu masa-masa terindah yang ada dalam hidupku. Nah udah, terus aku mempersiapkan diri buat jadi maba, masih euforianya maba. Terus habis itu aku masuk dunia perkuliahan, dan ternyata dunia perkuliahan itu nggak semenyenangkan yang aku pikirkan waktu aku SMA. Jadi waktu awal-awal masuk kuliah itu emang sih kuliah kedokteran itu banyak penalarannya, tapi penalaran itu didukung dengan hafalan yang mumpuni, dan kebetulan aku nggak terlalu bisa ngafalin ini itu. Makanya waktu anatomi itu aku kayak aduh, apa sih ini ngapalin struktur yang kecil-kecil. Nah itu adalah patah hati pertamaku di FK. Aku paling nggak bisa anatomi waktu awal-awal. Dulu aku saking patah hatinya sampai aku nggak nafsu makan. Aku kayak resah. Kalau tidur tuh kebayang-bayang. Terus kalau bangun tidur tuh rasanya lemes banget, deg-degan banget, sampai sebegitunya aku takut buat ngadepin anatomi. Nah, tapi karena ada teman-teman SMA aku, teman-temanku di kuliah, terus teman-temanku di luar kampus, terus ada kakakku yang nyemangatin aku, jadi aku harus bisa ngadepin ini. Karena banyak yang pengen masuk FKUGM, bukan aku doang yang pengen, tapi banyak di luar sana yang pengen. Tapi kenapa aku yang dikasih kesempatan malah aku menyanyiakannya. Jadi aku nggak boleh membiarkan kesempatan ini lepas gitu aja. Terus aku perlahan-lahan mulai membenahi cara belajarku, terus melupakan euforiaku waktu maba. Terus aku juga banyak sharing sama teman-teman kuliahku, karena emang waktu awal-awal aku masuk kuliah tuh nggak punya banyak teman. Dan emang waktu awal-awal kuliah tuh belum ada organisasi yang aktif banget, makanya ya hidupku cuman kampus dan kos-kosan, jadi no life banget gitu. Makanya aku banyak cerita sama teman-temanku, dan ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka juga sama-sama nangis kayak aku, dan hal itu emang wajar karena kita kaget SMA dan kuliah itu nggak sama. Terus perlahan aku bangkit, ikut banyak organisasi, terus aku lebih sering main sama teman-temanku yang di FK, lebih sering cerita-cerita, sharing-sharing. Ya pokoknya lingkunganku yang mendukungku, makanya aku bisa bertahan sampai sekarang. Aku bisa menjalani tahun kedua dengan alhamdulillah lancar. Jadi untuk yang terakhir, pesanku buat teman-teman, pasti semuanya ada jalannya, asalkan kalian punya niat, punya tujuan, ada usaha, dan yang terpenting adalah doa. Karena gimana pun kalau kalian udah ngelakuin niat dan usaha, tapi kalau nggak disertai doa itu nggak bakal semulus apabila diridhoi oleh Tuhan kita gitu. Satu lagi, nanti kalau misal kalian udah keterima, jangan terlalu bereuforia. Siapin diri kalian buat menghadapi susahnya, ribetnya, hektiknya kuliah. Karena euforia itu euforia itu bakal mematikan kamu kalau kamu nggak siap buat ngadapin kuliah. Itu aja pesan dari aku. Jadi makasih dan dadah.